Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, syukur adalah kebutuhan hidup. Manfaat syukur semuanya akan terpulang kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, kufur adalah virus yang harus dihindari. Petaka kufur juga akan kembali ke pelakunya. Bersyukur akan menjadikan hidup makmur, tapi kufur menjadikan hidup hancur. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Pendengar, bersyukur meraih hidup makmur. Bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos, Anda bisa melihat kami di channel live YouTube RRI Bandung dan bisa mendengarkan kami di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz dan di beberapa pemancar kami atau FM kami di beberapa daerah. Silakan Pak Ustadz, bersyukur meraih hidup makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa a'inni alaihi ma abaqaitani fa innahu la haula wa la quwata illa bik. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita masih tetap menjadi orang-orang yang ada usyukru, senantiasa melanggengkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Firman Allah di dalam surah 14 ayat yang ke-7 surah Ibrahim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, artinya mengiklankan, mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, ya, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Pemirsa RRI Bandung dimanapun berada, mari kita fahami kalimat la in syakartum la azidannakum, ya. Ini adalah sebuah statement, ya, firman Allah, ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, ya, maka di situ janji Allah, ya. La azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Jadi ketika kita bersyukur, maka janji Allah itu la azidannakum. Maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi ini menambah, ya. Tapi syaratnya, syarat nikmat Allah akan ditambah kepada kita semua, syaratnya hanya satu ternyata Ustaz, yaitu bersyukur, gitu ya. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu diri, gitu ya. Yang tahu diri bahwa dirinya adalah orang yang sering sakit, orang yang bisa sakit, orang yang bisa jatuh, orang yang bisa lupa, orang yang bisa terpleset dan lain sebagainya gitu. Makanya orang-orang yang
selalu bersyukur dari nikmat Allah. Bersyukur nikmat Allah itu contoh kecil, misalnya mata ini masih jelas melihat bacaan-bacaan Al-Quran tanpa pakai kacamata gitu ya. Jadi jangan sampai jelasnya itu melihat lembaran-lembaran warna merah gitu ya, jelas ada warna biru rada rumek gitu ya. Nah, orang-orang yang selalu mengalir di dalam dirinya itu rasa syukur kepada Allah gitu ya. Contoh kecil saja, bentuk-bentuk syukur yang kecil itu adalah mulai dari diri kita sendiri. Mata kita masih jelas, tidak pernah sakit ya. Kemudian telinga kita masih jelas mendengar. Kemudian lisan kita juga masih mampu berbicara. Tangan kita, kaki kita. Ini kan artinya contoh syukur yang ada pada diri kita. Ketika kita sibuk dengan diri kita gitu ya. Makanya ada ungkapan dalam ilmu tasawuf itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu kan. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, dia itu mengenal dirinya ya. Dirinya itu terbuat dari apa? Ketika dia sering memuhasabah tentang dirinya, maka dia itu akan semakin mengenal Tuhannya. Dan disitulah puncak atau pintu gerbang seseorang bersyukur kepada Allah karena dia sering mengenal dirinya. Apalagi misalnya sering menghisab dirinya sendiri gitu ya. Seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Jadi hisablah diri kamu. Jadi hisab di sini ini introspeksi. Hisab di sini adalah evaluasi, muhasabah atau ya muhasabah gitu ya, mutabaah, monitoring diri sendiri. Itu maka dia akan mengenal dirinya gitu. Maka ketika orang sibuk dengan dirinya, Allah akan menambah, dia akan terus diberikan sehat oleh Allah, dia akan terus diberikan nikmat oleh Allah, dia akan terus diberikan energi pada dirinya. Makanya coba kita bisa lihat berapa kali Rasulullah SAW sakit gitu ya. Rasul termasuk jarang yang sakit gitu ya. Karena Rasulullah adalah di samping bisa menjaga jasadiahnya, fisiknya, Rasul pun adalah orang yang ada usyukru, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sombong, ya, istilah agamanya apa ya Ustaz? Ijabul mar'i binafsi. Jadi ujub dengan diri sendiri, nih gue ganteng gitu. Nih gue hebat nih, ya, nih gue punya kemampuan. Wah, ini namanya ijabul mar'i binafsi. Jadi ujub dengan diri sendiri. Orang yang ujub dengan diri sendiri, inilah yang dimaksud dengan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi barang siapa mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras sekali gitu ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan azab itu adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, ini saya baru berbicara tentang diri kita gitu ya. Tentang diri kita. Perlu difahami bahwa musibah itu kan pertama ada yang namanya musibah itu adalah imtihan. Musibah itu adalah ujian. Ujian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan keimanannya itu siap untuk diuji. Karena tidak sedikit orang yang beriman tidak siap untuk diuji gitu ya. Yang kedua, musibah itu adalah tadzkirah. Jadi musibah itu adalah peringatan. Kenapa peringatan? Karena kita termasuk orang yang lalai. Bisa jadi kita titajong karena kita lalai, tidak melihat jalan. Sehingga titajong, itu kelalaian kita. Dan yang ketiga, musibah itu adalah azab. Ya, azab ini ditujukan kepada orang-orang laknat atau azab kepada orang-orang yang berdosa, ya, kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang kafir. Misalnya dalam sejarah bagaimana Allah mengazab kaum Sodom. Allah mengazab kaum Nabi siapa tuh Ustaz? Nabi Lut ya. Itu diazab gitu kan. Nah, oleh karena itu jangan sampai misalnya tiba-tiba kita sakit tuh ya. Karena mungkin selama ini tidak pernah bersyukur dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi bagi seorang muslim itu adalah peringatan. Sakit merupakan sebuah peringatan. Karena bisa jadi selama ini tidak pernah mensyukuri rasa sehat ya.
Misalnya dia sehat tapi pekerjaannya tidak produktif walaupun belum punya pekerjaan gitu ya. Tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atau selama sehatnya dia tidak pernah mengungkapkan secara spiritual dirinya, misalnya dalam berdoa, terima kasih ya Allah, Engkau sampai saat ini masih memberikan kesehatan lahir dan batin, masih memberikan kesehatan terhadap lahiriah saya, batiniah saya, sehingga lahiriah ini selalu Engkau kondisikan gitu ya. Terima kasih masih Engkau berikan batin ini terbebas dari penyakit-penyakit batin. Itu kan artinya dia dalam ilmu komunikasi itu ada komunikasi intrapersonal. Artinya ngomonglah secara diri sendiri kan gitu ya. Atau dalam bahasa agama muhasabah. Orang-orang yang ngomong dengan diri sendiri, kemudian dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan keluhan-keluhan lahirnya, keluhan-keluhan fisiknya atau batiniahnya. Kenapa ya Allah pikiran saya saat ini tepara rugu, apalagi belum nikah misalnya, can ada jodoh kan. Lain ceritanya, doanya juga kan beda nanti itu ya. Ya Allah berikan pendamping hidupku lelaki akhirat atau wanita akhirat kan gitu ya. Itu kan bisa seperti itu. Nah, hanya kita kembali kepada syukur, bahwa orang yang bersyukur itu pasti akan Allah tambah gitu ya. Itu contoh kecil dari kesehatan. Belum misalnya kita diberikan rizki secara materi. Kita bisa melihat contoh Nabi Sulaiman alaihissalam gitu ya. Syukurnya luar biasa. Nabi Sulaiman itu nabi raja. Dia seorang nabi, tapi dia juga seorang raja gitu ya. Dia nabi, dia raja. Nabi raja itu kan banyak Ustaz ya. Ada Nabi Daud, nabi raja. Nabi Yusuf, nabi raja. Nabi Sulaiman, nabi raja. Dia mampu berbicara bahasa semut, tapi bukan seperti Ustaz Gufran ya, beda gitu ya. Karena sampai saat ini saya kebetulan di komunikasi pernah bertanya kepada profesor ahli komunikasi. Prof, saya ingin tahu bagaimana bahasa apa yang dipergunakan oleh Nabi Sulaiman ketika berdialog dengan burung hudhud dan dengan semut. Itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Bisa jadi itu muncullah misalnya bahasa komunikasi simbol gitu ya. Seperti begini Ustaz. Saya punya kucing. Kucing hanya melihat wajah saya saja itu sudah ngerti bahwa dia tuh kenal sama saya sehingga menghampiri. Itu juga bagian dari komunikasi saya dengan binatang. Atau Bapak dan Ibu sekalian dimanapun punya binatang kesayangan misalnya datang ke rumah, dia langsung menghampiri gitu ya. Nah ini sampai sekarang belum ditemukan teori komunikasi yang dipergunakan oleh Nabi Sulaiman dengan jin misalnya ya, tetapi yang jelas dalam Al-Quran itu berkomunikasi gitu ya, itu berkomunikasi. Ini Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang la in syakartum la azidanakum. Bisa kita lihat dengan kekuatan bersyukurnya Nabi Sulaiman diberikan anugerah yang sangat luar biasa, bisa memerintahkan binatang-binatang, bisa memerintahkan para jin gitu ya. Jin yang terkenal itu jin Ifrit gitu kan. Tapi jin Ifrit kalah oleh golongan ulama yang bernama Asif gitu ya. Siapa tuh? Asif bil Bahroya gitu ya. Maka kalau disundakan jadi Asep gitu ya. Jadi Asep itu keturunan dari ulama zaman Nabi Sulaiman. Asep dalam Al-Quran ada surat As-Saff gitu ya. Nah jadi beruntunglah yang punya nama Asep karena itu ada sejarahnya pada zaman Nabi Sulaiman gitu ya. Ini luar biasa syukurnya Nabi Sulaiman. Belum misalnya Nabi yang hamba. Nabi hamba bersyukurnya kalah? Tidak. Nabi hamba itu siapa yang dikasih buduk itu? Nabi Ayub. Apakah dia kufur? Tidak. Dia bersyukur gitu ya. Maka dengan sabarnya dan syukurnya, maka sembuhlah dia dengan air gitu ya, yang dihentakkan kakinya dengan air. Ternyata itu menjadi dalil penyakit apapun bisa disembuhkan dengan air. Orang yang susah bangun, banjur ku air gitu bisa bangun gitu ya. Ini luar biasa. Syukur nabi, nabi raja, nabi hamba sama. Rasulullah bukan nabi raja nabi itu, tapi nabi hamba. Dia seorang nabi, tempat tidurnya aja kan apa adanya. Tapi apakah dia tidak mampu menjadi raja? Bisa gitu ya. Cuma itulah pilihannya, pilihan Rasulullah, nabi hamba. Syukurnya sangat luar biasa. Makanya Rasulullah itu jangan ditanya hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika perang Badar cek gur didoakan? Karena tidak ada hijab lagi antara dirinya dengan
Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang cepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Berbicara syukur pendengar, tentu keutamaan bersyukur itu dapat meningkatkan keimanan. Karena bersyukur merupakan bentuk pengakuan bahwa segala nikmat yang kita terima berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan syukur seseorang akan semakin merasa dekat dengan Allah dan meningkatkan keimanannya. Begitu juga dengan bersyukur pendengar, mengurangi rasa tidak puas. Ketika seseorang selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup, ia akan mudah merasa tidak puas dengan hidupnya. Namun ternyata dengan bersyukur atas apa yang telah diberikan, seseorang akan merasa lebih puas dan bahagia dengan keadaannya. Dan kemudian dengan bersyukur dapat meningkatkan kesehatan mental. Menurut penelitian pendengar, orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia dan optimis dalam hidupnya, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Dan kemudian meningkatkan kesehatan fisik. Pendengar, dengan bersyukur ternyata bisa meningkatkan kesehatan fisik, karena bersyukur juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Orang yang bersyukur cenderung lebih sehat karena mereka memiliki pola pikir yang positif dan lebih mudah menerima perubahan. Pak Ustadz, luar biasa ketika kita berbicara bersyukur meraih hidup makmur. Silakan. Baik, ungkapan dalam Al-Quran tadi, la in syakartum la azidanakum. Jadi barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Itu pasti gitu ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi siapa yang mengkufuri nikmat, mengkufuri itu tidak mengakui nikmat dari Allah, maka azabku sangat pedih. Dialog antara Korun zaman Fir'aun dengan Musa, ya. Karena dalam riwayat yang lain Korun ini ternyata masih saudaranya Musa. Korun berkata, "Wahai Musa, harta yang aku dapatkan ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan kamu." Gitu ya. Harta yang saya dapatkan ini tidak ada hubungan dengan kamu. Jadi Korun ini menteri perekonomian Fir'aun ketika itu, karena dia ahli ekonom gitu ya. Jadi ahli ekonomi dia itu. Maka kita bisa lihat istana Fir'aun itu lapisan-lapisan emasnya luar biasa. Bahkan dalam riwayat yang lain Korun ini ahli fisika gitu kan, ahli kimia. Tapi ungkapan Korun ini mengantarkan ditenggelamkannya Korun, ya. Seorang Korun yang sombong. Dia memiliki harta kekayaan yang sombong. Tapi kalau dibandingkan dengan Siti Khadijah, hartanya Korun itu belum ada apa-apanya. Jadi Siti Khadijah itu pasti lebih kaya dibandingkan Korun. Cuma memang dalam Al-Quran Allah itu menceritakan ada semacam pembagian. Misalnya Korun ini terkaya padahal belum seberapa dibandingkan dengan Siti Khadijah harta kekayaan itu. Tapi dalam Al-Quran diungkap Korun itu kaya. Itu untuk pembelajaran bahwa orang kaya yang sombong itu akan mendapatkan azab dari Allah gitu ya. Kemudian bisa dilihat di riwayat-riwayat yang lain gitu ya, tentang bagaimana kesombongan Korun ini gitu ya. Kesombongan Korun ini sehingga sampai saat ini Korun disebut orang yang berduit gitu ya. Orang yang hartanya luar biasa tapi kesombongannya dia ditenggelamkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah 11-12 dengan Fir'aun gitu ya. Nah, la in syakartum la azidannakum itu contoh gambaran seorang yang berduit tetapi dia sombong seperti Korun tersebut. Tetapi orang-orang yang la azidannakum maka Allah akan menambah, maka muncullah dalam Al-Qur'an yang pandai bersyukur itu adalah misalnya sahabat Nabi ada Abdurrahman bin Auf,
Kemudian ada Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan. Bahkan Ibunda Siti Khadijah itu adalah sosok-sosok yang bersyukur kemudian selalu ditambah gitu ya. Jadi tidak pernah habis gitu ya. Jadi hartanya itu tidak pernah habis, terus ditambah oleh Allah sampai menjadi seorang yang kaya raya yang sangat luar biasa. Nah, ini satu contoh. Makanya ketika kita sering membuka lembaran-lembaran sejarah di dalam Al-Qur'an, kita akan temukan orang-orang yang kaya yang baik, orang-orang yang kaya yang sombong itu akan kelihatan di dalam Al-Qur'an ini. Maka bagaimana saat ini supaya rasa syukur ini menjadi sebuah tradisi, sebuah perilaku di dalam kehidupan sehari-hari, maka ini harus dihidupkan kecerdasan ijtimaiyahnya gitu ya. Jadi kecerdasan sosialnya, peka terhadap lingkungan, peka terhadap kondisi ya dan lain sebagainya, sehingga itu akan mengantarkan seseorang itu selalu bersyukur dalam bentuk misalnya dalam bentuk melakukan transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah. Seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, untuk kegiatan sosial, itu sebenarnya bagian dari transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah gitu ya. Nah, bahkan tidak tanggung-tanggung transaksinya itu Allah membeli dengan surganya kan begitu ya. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu kan hanya dua. Pertama, anfusahum, jiwa mereka, yang kedua amwalahum, harta mereka. Bi annalahumul jannah. Dengan apa Allah membeli? Dengan surganya. Jadi harta yang kita keluarkan karena bentuk dari syukur kita dalam bentuk sosial, itu sebenarnya orang tersebut sedang melakukan transaksi jual beli. Sahabat semua melakukan transaksi jual beli dengan Allah, ya. Dengan Allah, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan jiwanya gitu ya. Hanzalah adalah sahabat yang secara materi dia tidak punya materi, tapi dia melakukan transaksi jual beli dengan Allah itu dengan nyawanya gitu ya. Sampai ketika malam pengantin baru tidak sempat mandi junub, ada seruan berperang, istrinya ditinggalkan dalam keadaan junub, kemudian syahid. Maka dalam riwayat yang lain dia dimandikan oleh para malaikat karena berperang dalam keadaan junub. Begitu hebatnya seorang Hanzalah, dia tidak memiliki harta kekayaan yang banyak, tetapi ruh jihadnya ini sangat luar biasa. Apalagi sekarang kita misalnya bagaimana bentuk syukur saat ini, banyak sekali caranya Ustaz ya. Bentuk syukur. Jadi dari mulai syukur yang biasa-biasa, misalnya syukur yang luar biasa, apalagi kalau dikorelasikan syukur bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan, berarti harus membuka sejarah perjuangan rakyat Indonesia, harus mengeluarkan nyawanya, darahnya, hartanya dan semuanya. Ini mungkin susah untuk diungkapkan bagaimana orang-orang terdahulu supaya Indonesia saat ini damai. Coba kalau misalnya tidak ada perjuangan orang terdahulu, bisa jadi Indonesia belum seperti ini. Maka jangan lupakan sejarah gitu ya. Karena dengan sejarah itu akan mendatangkan kekuatan, semangat untuk melanjutkan estafeta dakwah, estafeta perjuangan, khususnya misalnya bagaimana cintanya Jenderal Sudirman kepada negaranya, bagaimana cintanya para ulama terhadap negaranya. Maka sekaranglah kita melanjutkan perjuangan Indonesia agar menjadi Indonesia yang berbudaya, beradab, Indonesia yang madani, Indonesia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian Ustaz. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, bersyukur tentu ada beberapa hal yang ketika kita ingin menjadi kaya dan menjadi orang yang bersyukur, membantu seorang untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama, menghargai apa yang dimiliki. Sebuah sikap syukur yang tulus adalah ketika seorang mampu menghargai apa yang dimilikinya. Ya, saat ini baik itu dalam bentuk materi maupun non materi. Kemudian yang kedua juga memanfaatkan apa yang dimiliki dengan baik. Seorang yang bersyukur akan memanfaatkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, tidak mengeluh
dan terus berusaha. Dan yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Di perjumpaan kita pagi hari ini, Pak Ustadz, pesan-pesan tentang syukur. Baik, statement yang tadi ya. Pokoknya kita harus menjadi orang yang senantiasa bersyukur ya. Bersyukur apa saja ya. Bersyukur apa saja agar Allah menambah segala sesuatunya kepada kita semua. Bersyukur bisa dengan lisan, kemudian bersyukur bisa dalam bentuk perbuatan, atau bersyukur bisa melibatkan orang lain. Bersyukur bisa melibatkan makhluk-makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita semua. Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi Hari Bandung. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain dengan tema yang berbeda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.